Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kimia. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas materi kimia tentang cara menentukan sifat garam dan jenis hidrolisis. Materi ini adalah materi kimia di kelas 11. Kita awali pembelajaran kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian dimudahkan untuk memahami materi kali ini. Oke, kita langsung masuk di hidrolisis garam. Sebelum kita bahas tentang hidrolisis garam, kita harus tahu dulu pengertian dari hidrolisis. Hidrolisis ini dia berasal dari kata hidro dan juga lisis. Hidro artinya adalah air, sedangkan lisis artinya adalah penguraian. Jadi hidrolisis itu punya definisi, yaitu penguraian zat dalam reaksi kimia yang disebabkan oleh air. Itu dia ya. Kemudian kita di sini nanti akan menentukan sifat garam. Nah, kalian yang selama ini tahu bahwa garam itu adalah sifatnya adalah netral. Tapi ternyata garam tidak selalu dia bersifat netral. Tergantung dari asam basa pembentuknya. Karena garam sendiri itu kan terbentuk ketika asam sama basa direaksikan ya. Jadi ketika asam sama basa direaksikan, dia akan masukkan garam dan air. Jadi garam tersebutlah yang kita tentukan apakah sifatnya asam, basa, atau netral. Nah, ketika di sini ada AK plus BK, artinya ini asam kuat ya. Ada asam kuat bereaksi dengan basa kuat, nanti garam yang dihasilkan adalah garam netral karena sama-sama kuat. Karena dia netral, berarti nanti dia di sini pH-nya akan sama dengan 7. Kemudian ketika ada asam kuat bereaksi dengan basa lemah, nanti garam yang terbentuk dia sifatnya yaitu garam asam. Kenapa garam asam? Karena di sini yang kuat adalah asamnya. Karena garam asam, berarti nanti pH yang terbentuk dia akan di bawah dari 7. Kemudian yang ketiga, ketika asam lemah bereaksi dengan basa kuat. Nah, nanti garam yang dihasilkan itu adalah garam basa. Karena basa, berarti nanti pH yang dihasilkan yaitu lebih dari 7. Selanjutnya, ketika asam lemah bereaksi dengan basa lemah. Nah, karena sama-sama lemah nanti dia di sini, ini akan ditentukan dari harga Ka dan Kb-nya. Karena asam lemah dan basa lemah, dia ada Ka dan juga Kb-nya. Nah, kalau dia nanti Ka-nya nilainya sama dengan Kb, itu nanti berarti garamnya akan bersifat netral. Nah, ketika Ka-nya lebih besar dibandingkan Kb, maka nanti garam yang dihasilkan adalah garam yang bersifat asam. Kemudian ketika Ka-nya lebih kecil dibandingkan Kb-nya, berarti nanti garam yang dihasilkan dia bersifat basa. Ya, jadi kalau sama Ka Kb-nya dia sifatnya netral. Ketika asamnya Ka-nya dia lebih besar, berarti garam asam. Ketika Kb-nya justru yang lebih besar nilainya, nanti dia bersifat garamnya adalah garam basa. Oke, selanjutnya kita ke penentuan jenis hidrolisis. Ya, kalau tadi kan kita nentuin jenis garamnya nih, sekarang kita ke penentuan jenis hidrolisis. Sama seperti tadi, ketika penyusunnya adalah asam kuat dengan basa kuat, nanti dia jenis hidrolisisnya yaitu tidak terhidrolisis karena sama-sama kuat. Nah, kemudian ketika ada asam kuat bereaksi dengan basa lemah, jenis hidrolisisnya yaitu adalah terhidrolisis sebagian atau disebutnya sebagai hidrolisis parsial. Yang ketiga ada asam lemah, ketika direaksikan dengan basa kuat, jenis hidrolisisnya yaitu sama dengan yang tadi nih, yaitu terhidrolisis sebagian atau parsial, karena salah satunya ada yang lemah. Nah, ketika dua-duanya lemah, ini ada asam lemah dan juga basa lemah, maka jenis hidrolisisnya yaitu terhidrolisis sempurna atau total. Jadi kita cuma punya 3 jenis hidrolisis ya, tidak terhidrolisis, kemudian terhidrolisis sebagian, dan juga terhidrolisis sempurna atau terhidrolisis total. Jadi kalau sama-sama kuat tidak terhidrolisis, salah satunya ada yang lemah disebut sebagai terhidrolisis sebagian atau parsial, dua-duanya lemah itu disebut sebagai terhidrolisis sempurna atau total. Oke, mudahnya seperti itu. Jadi kita harus tahu lagi nih larutan asam dan basa apa aja yang bersifat kuat dan juga lemah. Ini untuk asam kuat ada HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HCl4. Kemudian untuk asam lemah ada HF, HCN, CH3COH atau asam cuka ini ya. Ada HNO2, ada H2SO3, ada H2CO3, ada H3PO4. Ya, ini hampir sama nih, ada HNO3 dengan HNO2. Kalau O-nya dia lebih banyak yaitu nitrat nih ya, asam nitrat dia sifatnya kuat. Kalau nitrit dia sifatnya adalah lemah.
sama seperti ini ada asam sulfat, kalau di sini dia namanya asam sulfit. Jadi kalau sulfat dia sifatnya kuat, sulfit dia sifatnya adalah asam lemah. Nah, untuk basa kuatnya contohnya di sini ada LiOH, ada NaOH, KOH, RbOH, dan CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Nah, untuk basa lemahnya di sini contohnya adalah NH3 yaitu amonia, kemudian ada NH4OH amonium hidroksida, ada AlOH 3 kali, FeOH 2 kali, ini berarti Fe itu besi ya, besi 2 hidroksida, kalau ini besi 3 karena di sini adalah faktornya 3, besi 3 hidroksida. Ini adalah tembaga 2 hidroksida, ini adalah zinc 2 hidroksida. Ya, ini Fe, Cu, dan Zn ini adalah logam-logam yang ada di unsur transisi atau di golongan B. Jadi kita langsung masuk ke contohnya ya. Tentukan sifat dari garam-garam berikut. Nah, ada 4 garam di sini yang ditanyakan, yaitu yang pertama kita jawab dulu untuk K3PO4. Nah, K3PO4 ini kan kalau dia terhidrolisis, dia terionisasi, dia akan terbentuk seperti ini. 3K+ ditambah dengan PO4 3- ya. 3-nya di sini ya, 3 dipindah ke depan. PO4 kan satu kesatuan, makanya adalah 3-. Seperti ini. Nah, K+ ini kan dia garam nih, karena tidak ada H, tidak ada OH, karena dia pembentuknya dari asam dan juga basa. Nah, plus ini kan pasti akan bereaksi dengan OH-, jadi dia asalnya yaitu dari KOH. Nah, PO4 3- pasti akan bereaksi dengan H+, ya, plus dengan min akan bereaksi. Jadi, awalnya PO4 3- ini berasal dari H3PO4. Nah, KOH ini dia adalah basa kuat, sedangkan H3PO4 dia adalah asam lemah. Karena tersusun dari basa kuat dan juga asam lemah, maka sifat garam yang terbentuk yaitu adalah garam basa, karena basanya yang kuat. Selanjutnya yang B yaitu untuk NaBr. NaBr ketika kita buat reaksi ionisasinya yaitu dia adalah Na+ dengan Br-. Nah, Na+ ini dia berasal dari NaOH, Br- yaitu berasal dari HBr. Ya, jadi plus itu berarti bereaksi sama OH-nya, kalau yang negatif berarti bereaksi dengan H+. Ya, asalnya dari H+ yaitu jadi H+, Br- jadi HBr. Na+ dengan OH- jadilah dia NaOH. Nah, NaOH ini dia golongannya adalah basa kuat dan HBr itu golongannya juga asam kuat. Karena dua-duanya ini bersifat kuat, maka sifat garam yang dihasilkan adalah garam netral. Oke, paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan ke bagian C dan D. Nah, untuk yang C itu ada NH4Cl. Kita buat reaksi ionisasinya yaitu adalah NH4+ ditambah dengan Cl-. Nah, NH4+ ini dia asalnya dari NH4OH, kemudian Cl- itu berasal dari HCl. NH4OH ini kan kita tahu dia adalah basa lemah, kemudian Cl- dia HCl itu dia berasal dari, dia termasuk ke dalam asam kuat. Nah, karena tersusun dari basa lemah dan asam kuat, yang kuat adalah si asam, berarti nanti dia di sini garamnya bersifat asam. Oke, seperti itu cara penentuannya. Nah, yang terakhir yaitu adalah CaCN 2 kali. Nah, senyawa CaCN 2 kali ini ketika mengalami reaksi ionisasi bentuknya adalah seperti ini. Ca2+ ditambah dengan 2Cn-. Ca2+ ini asalnya dari adalah CaOH 2 kali, Cn-nya berasal dari HCN atau asam sianida. Nah, CaOH 2 kali ini dia sifatnya adalah basa kuat. HCN sendiri atau asam sianida sifatnya dia adalah asam lemah. Ketika basa kuat, di sini ada basa kuat menyusunnya dan juga asam lemah, berarti nanti karena yang kuat adalah si basa, otomatis garam nanti yang terbentuk dia adalah garam basa atau yang punya pH lebih dari 7. Oke. Jadi seperti itu langkah-langkah untuk menentukan sifat garam. Tentukan dulu dia asal dari basa kuat atau basa lemah, atau juga asamnya kuat atau asam lemah. Ya. Selanjutnya, contoh berikutnya yaitu sekarang kalian disuruh menentukan jenis hidrolisis dari garam-garam berikut. Oke, garamnya yang pertama masih sama dengan yang tadi, yaitu adalah K3PO4. Nah, K3PO4 ini K-nya berasal dari KOH ya, basa kuat. Kemudian PO4-nya berasal dari H3PO4 yang punya sifat asam lemah. Karena di sini basa kuat asam lemah, berarti dia jenis hidrosisnya apa nih?
Ya, ingat tadi kalau dia sama-sama kuat, dia tidak terhidrolisis. Kalau salah satunya ada yang lemah, berarti dia hidrolisis sebagian atau parsial. Kalau dua-duanya lemah, berarti dia terhidrolisis total. Nah, karena dia di sini salah satunya ada yang lemah, berarti nanti jenis hidrolisisnya yaitu adalah terhidrolisis sebagian atau parsial. Oke, kita ke yang B yaitu NaBr. NaBr, Na-nya itu dari NaOH. Berarti Na-nya adalah basa kuat. Br-nya berasal dari HBr. HBr itu adalah asam kuat. Karena dua-duanya di sini ada bersifat kuat, maka nanti dia jenis hidrolisisnya yaitu tidak terhidrolisis. Oke, karena sama-sama kuat ya. Selanjutnya yang C ada NH4Cl. Nah, NH4Cl ini, NH4-nya itu kan berasal dari NH4OH yang sifatnya adalah basa lemah. Sedangkan Cl itu dari HCl. HCl sifatnya adalah asam kuat. Nah, maka dia di sini namanya atau dia tergolong ke dalam terhidrolisis sebagian karena salah satunya ada yang lemah. Nah, yang terakhir yaitu NH4Cn. NH4 tadi dia berasal dari NH4OH yang sifatnya dia adalah basa lemah. Kemudian ada HCN. Cn ini berasal dari HCN ya. HCN ini dia berasal dari asam lemah, maka dia di sini terhidrolisis sempurna. Ya, kenapa terhidrolisis sempurna? Karena dua-duanya ini dia sifatnya adalah lemah. Jadi basanya lemah, asamnya juga lemah. Maka dia tergolong ke dalam hidrolisis sempurna atau terhidrolisis total. Seperti itu cara atau langkah-langkah menentukan jenis hidrolisisnya. Ya, jadi kita sudah belajar cara menentukan jenis garam dan juga menentukan sifat garam dan juga cara menentukan jenis hidrolisis. Jadi kita ketahui dulu dia asam basa pembentuknya, apakah sifatnya kuat atau dia sifatnya lemah. Nah, untuk memahami lebih paham lagi kalian materi kali ini ada soal di sini. Kalian disuruh menentukan jenis hidrolisis dan sifat dari garam-garam berikut. Nah, yang pertama ada CH3COH, kemudian yang B ada CuSO4, kemudian ada AlCl3, ada NH4NO3, dan yang E atau yang kelima ada CaClO4. Jadi dari kelima garam ini kalian tentukan jenis hidrolisisnya dan juga sifat garamnya. Jenis hidrolisis tadi apakah dia terhidrolisis total, tidak terhidrolisis, atau terhidrolisis sebagian atau parsial. Nah, kalau sifat garam bisa kalian tentukan apakah garamnya ini nanti akan bersifat asam, basa, atau netral. Oke, sampai di sini selesai sudah pembelajaran kita tentang jenis hidrolisis ya, cara menentukan sifat garam dan juga jenis hidrolisisnya. Semoga kalian paham dengan materi yang sudah diajarkan. Bersama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita jumpa lagi di video pembelajaran kimia selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.